Baik, selamat pagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat bertemu kembali. Hari ini kita memasuki hari ketiga pelatihan KSP. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi yang prima untuk mengikuti pelatihan sesi pertama pada hari yang ketiga. Di harian pertama kita sudah mempelajari tentang pendidikan yang memerdekakan. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka kurikulum. Dan hari kedua kita pun sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran dan perangkat ajar atau modul ajar. Dan hari ini kita memasuki hari ketiga. Dan di sesi pertama tadi kita sudah membahas tentang asesmen dan kurikulum operasional di satuan pendidikan, lebih khusus pada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Teman-teman sekalian, pada sesi kedua hari ini kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa setelah kita melaksanakan penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang akan kita pakai sebagai acuan, maka tentu selalu timbul pertanyaan yang menggelitik bahwa mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang. Sebuah kurikulum akan berjalan efektif dan efisien, maka perlu untuk direfleksikan dan ditinjau ulang. Kurikulum operasional yang perlu direfleksikan dan ditinjau ulang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan hasil peserta didik atau keterlibatan kepuasan belajar. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kekuatan dan program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional. Yang ketiga adalah mengevaluasi perubahan terkini dan implementasi yang akan dilakukan. Yang keempat adalah mengidentifikasi program belajar yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kelima adalah mengukur ketercapaian visi dan misi lewat program yang diajarkan di sekolah. Dan yang keenam adalah evaluasi, adalah sarana pemberian umpan balik pada kompetensi mengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan belajar peserta didik serta kebutuhan dunia kerja. Teman-teman sekalian yang saya hormati, bahwa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dan pertanyaan berikut akan muncul adalah, apa yang perlu ditinjau kembali? Jadi kurikulum operasional perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan. Satu adalah alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi utuh yang memuat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dituju. Bagaimana ketika hal tersebut terlihat secara vertikal maupun horizontal, dengan mempertimbangkan aspek penting di setiap mata pelajaran. Yang ketiga adalah sumber materi ajar, perlengkapan visual maupun auditori kesesuaian dengan tahapan perkembangan anak. Yang keempat adalah persepsi peserta didik dalam menjalani proses belajar. Yang kelima adalah persepsi orang tua dalam melihat perkembangan peserta didik. Kemudian yang keenam, ini khusus untuk SMK, relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keenam adalah pengelola kinerja, guru, dan tenaga kependidikan agar mereka dapat bekerja dengan efektif. Yang ketujuh adalah proses dan program yang dianggap paling berhasil
serta indikator keberhasilannya. Yang terakhir adalah proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan, serta bagian-bagian yang paling penting untuk dikembangkan. Nah, kalau kurikulum perlu ditinjau kembali, lalu bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah memperhatikan yang pertama adalah kolaboratif, yaitu melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Kemudian yang kedua adalah reflektif, melihat kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, jujur dan berdasarkan bukti. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan data, yakni membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditelaah secara seksama. Yang keempat adalah berpusat pada peserta didik, mengedepankan kepentingan peserta didik dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan. Yang terakhir adalah fokus pada perbaikan dan pengembangan. Teman-teman sekalian, lalu pertanyaan berikutnya adalah siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang terlibat adalah, yang pertama adalah guru itu sendiri dan teman-teman guru yang sudah dilatih atau ditata. Kemudian yang kedua adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum kalau ada. Kemudian yang ketiga adalah tak kalah penting adalah kepala sekolah. Kemudian yang keempat adalah peserta didik. Kemudian yang kelima adalah orang tua peserta didik. Kemudian yang keenam adalah dunia kerja. Dan yang terakhir adalah para pakar. Jadi inilah gambaran kita tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi dengan kita memahami materi kita di sesi kedua ini, mudah-mudahan kita termotivasi terus-menerus di dalam mengevaluasi kurikulum operasional kita, sehingga menjadi kurikulum yang valid dan akan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Jadi cukup sekian materi kita pada hari ketiga di sesi kedua. Mudah-mudahan kita semua menjadi ujung tombak dalam mensukseskan kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam sekolah penggerak.